Halo semua, salam sehat untuk semuanya ya. Nah, pada topik sebelumnya kita kan sudah mempelajari tuh tentang konsep dari komunikasi. Pada topik kedua ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk komunikasi dengan harapan agar kita dapat membedakan bentuk-bentuk komunikasi tersebut dan dapat menerapkannya dengan baik. Oke, yang perlu kita ketahui bersama bahwa ada 3 bentuk komunikasi, yaitu komunikasi pribadi, kemudian ada komunikasi kelompok, dan ada komunikasi massa. Oke, kita akan mulai ya tentang komunikasi pribadi dulu. Yuk, kita lihat bersama. Komunikasi pribadi itu adalah komunikasi yang berlangsung di dalam situasi tatap muka, baik tatap muka antara dua orang atau bisa juga lebih gitu ya, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Komunikasi ini dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama komunikasi interpersonal dan yang kedua intrapersonal. Perlu diingat bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim ya kepada penerima atau yang disebut dengan komunikan, atau informasi dari seseorang kepada orang lain baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, pada komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini, komunikasi antara dua orang melalui kontak langsung di dalam bentuk percakapan atau bisa juga disebut dengan komunikasi dialog. Komunikasi ini juga dapat berlangsung dengan berhadapan muka atau bertatap muka ya, melalui media komunikasi. Apa itu maksudnya media komunikasi? Jadi bisa melalui pesawat telepon ataupun mungkin radio seperti kita sekarang ya, yang selama pandemi jadi kita tidak bisa langsung tatap muka tetapi melalui media sosial juga bisa gitu ya, pakai Zoom juga boleh gitu. Nah, komunikasi ini bisa disebut efektif apabila komunikasi dapat menghasilkan perubahan pada sikap pada orang yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Sedangkan komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri. Nah, atau komunikasi satu orang saja. Jadi seperti kita itu berbicara pada diri sendiri, kadang kita menggumam gitu ya. Jadi dapat memberikan makna atau mungkin emosi kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sampai dengan mengambil keputusan secara mandiri atau secara sendiri gitu. Nah, contohnya seperti bidan. Bidan ini di dalam mengambil keputusan biasanya dihadapkan pada jawaban ya dan tidak. Jadi untuk menjawabnya perlu pemikiran yang bisa dilakukan dengan komunikasi intrapersonal atau dengan diri sendiri. Atau dengan kata lain, ini adalah hubungan antara Anda dengan Tuhan. Selanjutnya, komunikasi interpersonal dibedakan menjadi dua. Yang pertama komunikasi diadik dan yang kedua adalah komunikasi triadik. Komunikasi diadik itu biasa disebut juga dengan two-way communication atau proses komunikasi yang terjadi secara dua arah antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bisa saling berhadapan langsung atau melalui face to face, atau dengan kata lain komunikasi diadik itu merupakan bentuk khusus komunikasi antar pribadi. Nah, ciri-ciri dari komunikasi diadik itu ya, bisa komunikasi itu dilakukan secara atau dilakukan antara dua orang, kemudian face to face, dan menariknya selain kata-kata atau menggunakan bahasa verbal juga sangat dominan dengan non-verbal atau melalui bahasa tubuh atau body language ya, yang justru itu lebih jujur maknanya daripada diungkapkan dengan secara verbal gitu. Contohnya gerak-gerik atau
gestur ya. Gerak-gerik ini sering membetulkan posisi duduk, berarti tandanya gelisah, itu contohnya. Atau sikap tubuh, misalnya kalau di Indonesia itu dikenal dengan membusungkan dada, berarti tandanya sombong, atau mendongak ke atas itu ya kepalanya ya. Kemudian menundukkan kepala, tandanya merendah. Kalau berdiri tegak, berarti tandanya berani. Kalau bertopang dagu, berarti bisa jadi tandanya lagi memikirkan sesuatu atau lagi sedih gitu ya. Nah, kemudian menengadahkan tangan, berarti tandanya memohon, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Kalau untuk ekspresi muka kaku biasanya disertai dengan membelalak. Nah, pertandanya bisa takut gitu atau murka gitu ya. Atau mungkin muka ditekan sehingga mata dikerutkan ke depan, pertandanya dia muak terhadap sesuatu, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Itu untuk yang nonverbal. Sedangkan komunikasi triadik itu bentuk komunikasi yang pelakunya itu lebih dari 2 orang. Jadi kadang ada 1 komunikator dan 2 komunikan. Nah, komunikasi triadik itu dilakukan secara dialogis sehingga memungkinkan terjadinya interaksi intens antara komunikator dengan komunikannya. Komunikasi antar pribadi itu dapat sangat efektif dan dapat pula sangat tidak efektif gitu. Nah, itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau dilihat dari humanistiknya, menekankan pada keterbukaan, empati, simpati, sikap mendukung, itu oke gitu ya, akan tercipta komunikasi yang sangat efektif. Tetapi berbeda kalau pada sudut pandang yang lain yang harus menekankan pada komunikasi intrapersonal. Ada 3 bentuk perilaku di dalam komunikasi interpersonal. Apa aja bentuk perilaku tersebut? Jadi, ada perilaku spontan, kemudian ada perilaku yang menurut kebiasaan, dan perilaku yang dilakukan secara sadar. Perilaku spontan yaitu perilaku yang dilakukan berdasarkan desakan emosi dan dilakukan tanpa adanya sensor. Contohnya, kalau kita tiba-tiba dari belakang itu dikagetin, pastinya kita juga akan bilang kalau aduh, kaget aku. Nah, seperti itu namanya spontan. Jadi tidak ada yang namanya revisi. Kalau kita melihat orang cantik di depan kita atau orang laki-laki ganteng gitu ya, pasti kita langsung spontan. Wow, cantik sekali, ya ampun, glowing. Nah, itu kan ungkapan secara spontan. Sedangkan perilaku menurut kebiasaan itu yaitu perilaku berdasarkan kebiasaan. Jadi perilaku itu khas dilakukan pada suatu keadaan. Misalnya, setiap kita bertemu dengan seseorang, pasti kita akan mengucapkan salam. Selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lain sebagainya. Itu namanya perilaku menurut kebiasaan. Sedangkan perilaku sadar itu perilaku yang dipilih berdasarkan situasi yang ada secara sadar penuh gitu ya. Itu namanya bentuk perilaku di dalam komunikasi interpersonal. Pada komunikasi intrapersonal itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah emosi. Jadi, jika pada seseorang yang berkomunikasi itu tidak terkontrol emosinya, maka akan terjadi perdebatan. Sehingga kita harus mengontrol emosi kita sebelum kita melakukan komunikasi terhadap orang lain. Nah, kemudian ada pengetahuan. Jadi mungkin penggunaan bahasa yang umum itu sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesan itu memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Nah, pesan itu akan menjadi tidak jelas jika kata yang kita gunakan itu tidak dikenal oleh penerima. Kemudian lingkungan. Itu kalau lingkungannya nyaman, itu akan membantu proses komunikasi. Yang perlu diingat ya, komunikasi itu kan ada 3. Nah, yang pertama adalah komunikasi pribadi, yang kedua adalah komunikasi kelompok. Oke, untuk komunikasi kelompok itu komunikasi antara komunikator dengan sejumlah orang yang jumlahnya itu lebih dari 2 orang atau kelompok.
ini dibedakan menjadi dua jenis ya untuk bentuk komunikasi, ada kelompok kecil dan kelompok besar. Tapi yang dimaksud di sini kelompok kecil itu bukan berarti anggota kelompoknya itu kecil, enggak, atau anggotanya kelompok jadi besar, enggak, tetapi berdasarkan kualitas di dalam proses komunikasi. Nah, pada kelompok kecil atau biasa disebut juga dengan small group communication, yaitu komunikasi dengan tujuan untuk mencapai perubahan pengetahuan baik dari komunikator ke komunikannya. Nah, jenis-jenis komunikasi ini berlangsung secara verbal, contohnya ceramah, kemudian rapat, kemudian saat kita kuliah gitu ya, kuliah dengan tatap muka sebenarnya ya, kemudian diskusi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang kita tidak memungkinkan pada kelompok kecil ini memakai tatap muka, bisa melalui media-media tertentu. Yang penting ada saluran komunikasi dan media komunikasinya dengan tujuan yang sama gitu ya. Nah, sedangkan kelompok komunikasi yaitu kelompok besar atau large communication ya, large group communication, itu komunikasi dengan tujuan untuk merubah sikap dari komunikan. Nah, umumnya komunikan itu bersifat heterogen. Kemudian dari jenis kelaminnya juga beda, pekerjaannya akan berbeda-beda, pendidikannya pun berbeda, agamanya juga beragam gitu ya. Contohnya itu orasi di suatu tempat. Jadi komunikator dalam situasi ini disebut dengan orator gitu. Atau saat kita mengikuti seminar, nah itu namanya kelompok besar, karena yang diikuti oleh saat seminar itu adalah bukan hanya 10 atau 20 orang tapi ratusan. Nah, perlu kita ketahui juga ada dua tahap pendekatan komunikasi di dalam kelompok. Yang pertama adalah tahap gagasan dan yang kedua adalah tahap emosional sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tahap gagasan? Nah, pada tahap ini komunikator dan komunikan itu saling mengemukakan gagasan ataupun ide di dalam memecahkan masalah. Nah, sedangkan untuk tahap emosional sosial itu merupakan tahapan untuk saling menjaga rasa kebersamaan dalam membina persatuan dan menenggang rasa. Jadi ada tenggang rasa ya di dalam tahapan emosional sosial ini. Nah, untuk menjaga keinginan bersama-sama. Itu tadi dua tahap pendekatan komunikasi ya yang perlu diingat tadi, tahap gagasan dan tahap emosional sosial. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke komunikasi atau bentuk komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi massa atau mass communication. Jadi untuk komunikasi massa itu komunikasi umum, bukan pribadi ya. Jadi pesan yang disampaikan itu ditujukan pada khalayak atau semua orang. Bentuk komunikasi ini menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran secara tidak langsung, kemudian satu arah kepada publik yang tersebar. Nah, pesan yang disampaikan dalam komunikasi ini ditujukan kepada komunikan yang beragam, heterogen ya, dalam jumlah banyak, dengan menggunakan media surat kabar juga bisa, media televisi, radio, broadcast itu juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi massa lebih sukar bila dibanding dengan komunikasi antar pribadi, karena bisa diulang ribuan kali secara serentak gitu ya, itu namanya komunikasi massa. Ciri komunikasi massa bersifat tidak langsung, jadi harus melalui suatu media seperti TV, radio dan lain sebagainya, dan bersifat satu arah di mana tidak ada interaksi antara komunikator dengan komunikan.
kemudian bersifat terbuka, jadi siapa saja itu dapat menjadi komunikan, dan secara geografis komunikannya akan tersebar merata. Contohnya seperti iklan di televisi ya. Nah, kemudian untuk karakteristik komunikasi massa itu bersifat umum atau terbuka bagi semua orang. Nah, kemudian sifatnya atau karakteristik yang kedua adalah heterogen. Jadi semuanya mulai dari tingkat pendidikan, usia, kita nggak mengenal tentang hal itu gitu ya, sifatnya heterogen. Pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya itu nggak ada. Jadi semuanya campur. Seperti iklan. Nah, iklan yang ada di televisi kan juga sama ya. Entah itu yang camilan ataupun yang sifatnya itu seperti rokok. Nah, itu kan dia heterogen, cuman jamnya aja yang berbeda-beda. Kalau untuk camilan berarti ya setiap hari setiap saat masih bisa, tetapi kalau untuk rokok itu biasanya jam 9 ke atas itu baru bisa iklan rokok tersebut ditayangkan. Itu maksudnya heterogen. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah menimbulkan keserempakan. Maksudnya di sini serempak kontak dalam atau dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak jauh dan dalam keadaan terpisah. Maksudnya contohnya itu seperti ruang guru. Nah, itu kan serempakan di TV manapun ada, tetapi keadaannya terpisah dalam jarak jauh gitu maksudnya. Tapi tetap bisa dijangkau oleh yang lainnya. Kemudian hubungan komunikator-komunikan itu bersifat non-pribadi. Itu di karakteristik komunikasi massa. Selanjutnya model komunikasi massa. Jadi ada beberapa tahap di dalam model komunikasi massa. Yang pertama adalah model satu tahap, yaitu saluran komunikasi massa itu langsung ke massa komunikannya tanpa melalui orang lain. Nah, meskipun pesan itu tidak mencapai dan tidak menimbulkan efek yang sama bagi komunikan, dia tetap komunikasinya satu tahap ya, jadi langsung perorangan. Nah, sedangkan komunikasi dua tahap itu ide atau pesannya itu bisa disampaikan melalui radio, surat kabar yang lain gitu ya, yang diterima pemuka pendapat, kemudian baru disampaikan ke penduduk atau pengikut. Contohnya seperti surat dari wali kota ke pihak universitas. Dari pihak universitas nanti akan menyampaikan pesannya ke mahasiswa. Nah, itu ya, jadi ada dua pihak kedua gitu ya. Bukan berarti bukan pihak ketiga, tapi pihak kedua ya. Itu nanti bisa tersampaikan ke komunikan. Nah, kemudian model komunikasi tahap ganda. Jadi gabungan dari beberapa model yang lain. Itu namanya model komunikasi massa. Sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Lakukan 3M ya. Semoga pandemi lekas berakhir sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan pembelajaran luring, bukan daring lagi ya teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.